sekarang sakit kan rasa-rasa sarapan. Wajib itu sarapan. Hak tubuh harus dipenuhi 3 kali makan. Tubuh harus dimanfaatkan, golek pangan gue sembarang orang mati kan salah itu kan. Itu hak tubuh harus dipenuhi dengan cara kita memberikan asupan. Kamu banyak kata bicara mengangkat Pak. Loh, ini ya jangan banyak lah Pak. Ya kebanyakan karbohidrat pada penderita gula malah repot karena gulanya terlalu tinggi gitu. Nah, ini kira-kira saya nggak makan itu berapa ratus kalori ya? Kan sedikit itu. Tambah gula sedikit biar enak, tidak diminum. Nanti sarapan, dari sarapan 3 jam lagi mudah lagi. Insya Allah orang tak seperempat kilo mari. Itu yang untuk sakit lambung. Lambung, ya, gangguan lambung, asam lambung. Tapi kalau ada lukanya lain lagi. Kalau lama sakit lambung kan bisa terjadi Usus. luka di. Kan lama sama kulit. Itu bisa di 2 kali sehari lah. Tapi untuk pengendalian daya cerna yang ada di dalam itu agar enzim tetap terjaga. Tepung apa? Tepung kerot. Nah, orang sekarang tepung kerot itu ya nggak usah jangan mau ngarep mana kalau jangan gitu. Oke. Tepung tapioka sama kalau ini Pak cucian beras apa namanya? Lalu nggak usah. Apa namanya? Tajin. Tajin. Kalau misalnya tidak ada itu tapi tajin kan dengan buatnya sehari sekali aja loh. Kalau masak nasi. Masak nasi toh. Katanya itu bagus kalau buat Ya, bayi. karena di situ ada yang dicerna. Pada saat 3 jam waktu jatah ada yang dicerna, kita sediakan. Jadi sebelum bangun tidur, sebelum kemasan apa-apa, udah ya. Tapioka itu. Ya, nanti sarapan 3 jam, udah lagi minum. Habis makan siang 3 jam lagi. Jadi kayak obat ya Pak ya? 3 kali. Sebetulnya kuncinya begitu, tapi sebetulnya itu bukan obat, mengendalikan metabolisme pencernaan. Kalau metabolisme pencernaan itu yang ada di dalam itu enzimnya ada, karena kulinos keluar tapi tidak ada yang dicerna, kan bisa mengkorosi dinding usus, dinding lambung, bisa terjadi infeksi, bisa terjadi luka di lambung. Nah, luka di lambung pakai air alkalis yang punya. Dan jauh ini aku tahu nih. Kami punya air alkalis yang alamiah yang kandungan kaliumnya tinggi, pH-nya tidak terlalu tinggi. Tidak diminum itu dia bisa menjadi katalisator membangun sel baru, sehingga flek itu selama dino mari Pak. Bawa Pak Ya? airnya di bawah. Oh saya enggak. Boleh terus nah, bisa apa dengan karena kandungan kalium tinggi itu pada air kelapa. Itu kandungan, kemudian buah durian yang dari Arab itu yang biasanya orang mau hamil pakai buah durian yang peras kayak buah jambi yang segini itu kan peras banget itu. Nah digodok kalau dites kandungan kaliumnya tinggi, kalium yang tinggi itu menjadi katalisator membangun sel baru gitu loh. Ilmiahnya gitu jauh kayak gitu. Tapi panjenengan juga bisa mengkonsumsi pisang yang tidak terlalu masak. Nah, terlalu masak dia kadar keasamannya tinggi, malah perih di lambung. Mengkonsumsi pisang kok yang agak mager, Mengkal. ya mengkal itu kandungan kaliumnya tinggi. Hingga kalau kandungan kaliumnya tinggi, luka-luka di lambung akan bisa direnovasi dengan pembangunan sel baru. Ini nalarnya demikian. Bisa dari air kelapa. Air kelapa itu kandungan kaliumnya tinggi. Degannya, semua
yang suku Palme dari suku Palman ya, minum itu air kelapa. kalau bisa dimanfaatkan kandungan kali itu sepet, tahu nggak sepet tapas sabut kelapa itu, jangan kum menjadi bukti nek dia direndam untuk nyiram tanaman buah nanti manis Pak Bu, karena kalium yang tinggi itu membuat buah menjadi lebih manis. Nek kurang manis nggak sayang. Air kelapa itu Pak ya. Ya, sabut kelapa, ya kan? Sabutnya. Sabut kelapa. Sabutnya Ya, bekas di batel itu Pak ya, ya. ya, yang sabutnya Jadi itu. buat nyiram airnya. Nah, Oh, itu buat tanaman. direndam, Nah, ya, nah, siramkan. disiram untuk tanaman buah. Wah, jeruk nipis semakin kecut Bu. Ada kan apa belimbing kurang manis sampai sembel. Nah, dengan cepat dia menjadi manis. Kalau jeruk nipis jadinya gimana dong? Ya, Gak bisa ya? apa? Jeruk nipis Ya, ya jeruk nggak nipis bisa. ya tetap. Ada manis-manisnya gitu. Kelapa sama kuning, baiknya itu direbus apa dikasih air? Nah, nek panjenengan yang praktis pakai tepung. Tepung apa? Serbuk. Kayu manis. Buatan serbuk ini pun serbuk temulawak atau serbuk. Ya kan ada yang dijual di buku kita satu sendok kami air panas kasih gula, nanti kalau sudah meneset minum airnya. Misalkan saya itu saya rajak, saya Monggo dicuci dulu kemudian dicong dengan air panas. Ya. itu enggak apa-apa. Tapi paling praktis pakai serbuk, kunir serbuk maupun temulawak serbuk. Oke. Itu satu sendok makan aja, tepungnya satu sendok makan temulawak. Ben enak kasih gula. Ini orang berjuta diabetes loh ya. Ya, gula aren bagus. Kenapa gula aren? Gula aren itu dari suku Palme. Gula aren, gula kelapa, gula siwalan. Itu kadar energi kalorinya tidak begitu tinggi. Jadi untuk penderita diabetes lebih aman ketimbang gula tebu. Pak, itu temulawak bukannya untuk nafsu makan Pak? Oh ya, bisa. Termasuk. Kalau memang sehat menjadi nafsu makan, kadang tinggi tambah gede. Buat orang yang kurus Pak, pengen gemuk gimana? Apa cacingnya Pak? Ada aja. Beda. Pakai kapsul kelor. Harus kelor. Ya, Biar kapsul kelor itu nutrisinya kompleks. Ya. Saya tuh gumun dulu pernah sebelum saya minum kelor itu rambut saya putih Pak. Kemudian begitu saya minum kelor, pas saya bercukur gundul itu agak hitam. Walaupun tetap warna putih yang wis tua ya. Wah, ini ilmu hebat Pak. Apa? Tidak perlu semer ini. Saya tidak ada solusi. Nah ya, ketika kita cukup lurus, tumbuhnya nanti hitam itu Pak ya. Iya, betul lah Pak. Daun apa Pak? Daun kelor. kelor pilnya. Ya, daun kelor itu nutrisinya tinggi. Ya, menutrisi rambut, menutrisi mata, ya. Kemudian saya jarak jauh masih oke. Jarak dekat, jarak jauh belum apa gitu. Oke. Duit itu. Ya, ini keguyan dulu kan. Jadi alhamdulillah saya tidak ada gangguan di Mata penglihatan. Ya, ini kemarin dulu memang saya ada plus dan min. Plus dan min timbangannya gue foto motor leren ini ya, saya pakai kacamata. Masih alhamdulillah ya. Cuman yang minnya produk belum terkendali, artinya tidak begitu. Jadi nek rasa tulisan agak jauh ya produk aku. Tapi alhamdulillah rambut saya waktu tak cukur gundul itu ya, itu tukulnya Hitam. agak hitam. Kandungan kalorinya banyak ya. Tidak kalori, nutrisi Pak. Nutrisi. Ya. Kalau Buat orang yang rontok-rontok terus gimana Pak? Apa yang Rambutnya kan rontok, terus
apa ketombean itu juga minum kelor itu bukan? Kalau minum kelor agak bisa menutrisi, tapi kalau ada gangguan luarnya dikelola dulu toh. Misalnya ada ketombenya ya ketombenya itu tambah, kalau luar ya pakai tidak buahnya. Berarti kandungan nutrisi Pak ya. Ya, kandungan nutrisi di kelor Banyak itu ya. menurut penelitian dari WHO mengakui bahwa kelor itu kandungan nutrisinya komplit dan tinggi. Iya. Gitu. Saya setiap hari Kelor. pagi juga, sore juga, dan saya tidak pernah rosok-rosok. Pilnya ya Pak ya? Ya. Pilnya ya? Ya, kapsul kelor. Ada ya di depan Bapak ya? Ada. Kanggo obat kuat juga, Pak. Ya, Obat kuat juga. obat ada bijinya. Oh, Di- ini di- nanti saya bakal coba. Ditelan, Ya. ditelan. Nice. Ya, makanya ini selesai dulu ya. Anakku sakit aja. Terus apa tadi di Obat kuat. pengelola lambung ya. Nah, kalau sudah begitu, panjenengan tidak boleh mengkonsumsi soft drink. Sok. Minuman. Yang minum-minum Coca-Cola, Ya. Sprite, apalagi kalau ada apa ya gambar gandeng loro kan gitu. Rantai deng dikonsumsi lebih dari setahun, sehari sekali pasti kena ginjal. Bol Pak ya. Ginjal itu kena. Saya sering mengobati itu sampai minumnya apa. Terus mie instan, saya oke. Mie instan sebaiknya tidak dikonsumsi lebih dari 2 kali seminggu. Kalau mau sehat. Nah, anak muda yang kos pasti Hampir setiap hari Pak. kemudian darah kemudian kista mium, kemudian kalau laki-laki benjolan di sini. Orang yang banyak apa ada benjolan di sini, mudanya pasti sering makan mie dan bakso. Apa itu MSG ya, monosodium glutamat, itu mempengaruhi pembentukan sel liar. Kan apa benjolan itu dibentuk oleh sel liar bukan jaringan kita. Nah itu monggo mewaspadai pada generasi yang lebih muda, ada anak cucu kita, bahwa sebaiknya tidak mengkonsumsi mie dalam waktu yang berkepanjangan. Termasuk anu Pak, kopi kalengan itu Pak yang siap saji itu termasuk Ya, berbahaya Pak ya. itu ada zat pengawetnya. Oh, gitu. Nah, yang zat pengawet itu gini, misalnya, nah ini kan enggak air putih ya. Panjenengan minum sari buah dalam botol plastik, Iya. pasti ada pengawetnya. Termasuk teh pucuk Pak. Ya, tapi kalau panjenengan dulu teh sip, ya, itu tidak ada pengawetnya. Cirinya ada dibuka tek 6 jam untuk, jadi tanpa pengawet. Oh, Kan gampang. ya. Nek pokok tambah. Dan untuk kan berarti dia terkontaminasi bakteri. Asli berarti. Asli. Tapi biasanya kemasannya botol. Kayak apa? Tiranti, ya. Kalen. Tiranti tanpa bahan pengawet. Dulu kan kemasannya kan pakai beling ya. Bilik. Nah, kalau panjenengan disuguh minuman-minuman yang Botolan. katanya hebat, mungkin dari sari buah apa yang di botol plastik pasti pakai pengawet. Karena sistem pengawetannya tidak dengan sistem yang saya pernah praktek apa kalau pakai botol gelas itu diisi dulu tanpa lumrah ya, tanpa cuma gula aja, panasi terus disemprot dengan uap panas, habis itu ditutup ceklek panasi lagi, udah dia tidak memasukkan bakteri, tapi dia tetap ada expirednya toh. Iya. Tapi kalau panjenengan dari yang kemasan plastik, kalau plastik ini dipanaskan meleleh toh, pasti pakai bahan pengawet. Oh, Nah, ini ini kaleng-kaleng itu Pak ya. Ya, kalau kita konsumsi dalam waktu yang lama, maka ada satu kerusakan organ, mungkin lambung, Iya.
liver kita, ginjal kita, jantung kita. Kalau tidak begitu, dia akan memicu terbentuknya sel-sel liar. Sel liar itu bisa berupa benjolan, calon tumor. Ya, itu kalau aktif kan bisa jadi kanker. Kalau putri biasanya benjolannya di sekitar payudara. Tapi nek cowok biasanya di sini. Ini biasanya terjadi pada usia di atas 40. Saya ngamati gitu karena saya sering iso ditambahin tapi suwe banget. Coba dilihat. Oke. Di sini loh, di sini. Tapi putri biasanya bisa keputihan. Kemudian kalau dalam waktu lama terjadi benjolan di payudara. Kalau berikut puting mulai berair, itu kan menuju ke kanker. Saya pernah itu putranya temen ya, mau mondok sekaligus sekolah di Semea di Klaten. Bilang bapaknya waktu ini, waduh, ya pripun biasanya kalau mami, lah pripun Pak, mau tak tinggal mau gawe, apa gawe suami istri disediani mie dus-dusan. Betino mami. Praktis. Ya praktis, tapi kan bahaya. Gitu. Nah ini kita untuk pencerahan, termasuk makanan-makanan siap saji, kemudian makanan-makanan sekarang itu apa sempolan dan sebagainya. Nanti sebentar lagi lihat generasi kita. Sosis. Sempolan sama aji. Ya Pak, yang berwarna-warni loh Pak. Ya, apa namanya aji petolan. Ya, itu semua pakai MSG. Ya, kalau aji itu dalamnya MSG. Micin ya. Micin itu Cilok gitu. cilok iya. Seblak. Cuanki Apa itu? cari duit jalan kaki. Bahasa cuanki. Cuan. Sunda. Ya monggo. Ini sekedar pencerahan saja ya. Saya tidak melarang. Tapi saya sudah sampaikan gini, saya sudah tidak punya tanggung jawab moral untuk mengedukasi lagi. Saya paling tidak sudah titip ke panjenengan untuk bisa mengedukasi pada Yang lain. masyarakat yang lain. Setiap pelanggan kami yang datang, kemudian yang konsultasi selalu tak berikan pencerahan agar tidak mengkonsumsi banyak makanan yang mengandung MSG, monosodium glutamate, micin sejenisnya. Oh, kan obat ganteng. Ya. Micin. Kalau mau baik buat sendiri aja. Kaldu ayam bisa, kaldu. Nah, suatu saat saya diberi kesempatan bisa kita praktek buat kaldu instan. Ya mau ke saya pernah buat itu tapi waktu saya sekarang enggak saya. Ya, dulu pernah pakai ayam pembawanya cuma garam. Ayam boleh, daging boleh, udang boleh kan tetap sehat dan enak. Ya, murah juga. Bagus Pak produksi. Ya. Gitu ya. Jadi itu tadi sudah ke lambung sudah ya. Itu Pak, irgalnya lipoma itu apa? Oh, lipoma. Lipoma itu kuncinya ada di temu putih, temu mangga, sama Ladi tikus. daun dan umbinya. Kuncinya di situ. Tumor ya. Ya. Tumor. Ya, tumor gina, benjolan, kemudian tumor ganas sudah tambah lagi. Temu putih, temu mangga. Apalagi tadi daun dewa ya, daun dewa dan umbinya. Terus keladi tikus. Keladi tikus. Itu direbus jadi satu Pak. Ya. Nah kami kalau misalnya panjenengan mau praktis dikeringke, dijadikan serbuk, dimasukkan kapur. Karena ada yang nggak suka pahit ya, kalau besar pahit itu. Karena temu putihnya yang pahit. Kalau temu mangga tidak pahit.
Itu kalau di kingkong itu teh nganu Pak, misalnya penyakit apa namanya kuning, Nah, itu kok beraneka macam dicampur aduk Pak. oke. Itu Iya. betul Pak. Betul. Saya misalnya untuk apa? Pegelino asam urat itu 9 jenis. Oh, dan Semakin semakin banyak semakin bagus Pak. Ya, bukan begitu. Fungsinya kan gitu-gitu. Kalau misalnya yang kolesterol gampang itu cuma 2 jenis ramuan, aku coba menurunkan Kolesterol. Oke. Itu ya. Sampai jam berapa Pak? Masih belum bosan? Sudah selesai Mas. Tahun. Masih belum puasa. Ya. Bersambung. Nah, nanti sementara sampai sini tak kenalkan dulu ya Pak. Apa? Jenis-jenis. Ini jenis kabel jamu kan kabel jamu. Nanti bahan jamu. Pak, izinkan, misalkan saya di rumah mengalami ada kendala, izinkan saya bertanya pada Bapak. Monggo bisa. Iya, saya. dalam Tapi sebutkan dulu. Angin nama dan apa? KHT. Lalu apa? Apa itu? Ya sudah ini kan saya sedikit gitu. Mahasiswa KHT. Ya ini ada kuner, ini ada. Bisa diadukan. Ini mulawak, ada kuner. Videoin Mas Nur, buat temen-temen yang gak datang. Ini kulit jeruk kayak gini yang tak kering. Oh, Dibumba, tak ajar. Dan ini temu mangga. Temu mangga itu cirinya pada kalau segar. Kalau segar coba ada. baunya bau godong telem, godong mangga. Temu mangga. Ya. Jadi mangganya. Buatan ini temu. Ini namanya temu mangga. Baunya kayak madu di mangga. Ini kemudian apa? Ini daun dewa yang kering. Dan yang dewa yang kering ya dibawa Cium-cium boleh ya, dicium-cium. boleh. Nah ini Tes serikalogi. kemudian ini yang adas Satu. adas Pulau Waras. Pas orang. Kayak itu yang gabah ya. Ya. Kayak gabah ya. Oke. Mambiloto. Ini adas sama Pulau Sari atau Pulau Waras. Apa yang belum tahu kan top logo tadi? Ya, Buat rumah. Logo nang sing. Ini logo buat soto Banjar. oh ya. Ini pegagan kering. Di itu yang soto kalau di grup biar pada tahu yang Nah, jati Belanda. Jadi, Ini jati Belanda untuk susut perut Bu. bau kemana? Itu yang apa? Melunturkan lemak jaringan itu jati Belanda dan jati Cina. Tapi ini harus ada ramuan, enggak perutnya jangan sakit Bu. Jati Belanda. Panjenengan beli kan kayak teh itu tanpa ada ramuan, misalnya untuk ada daun dewanya, ada apa? Tapi nek murni kayak gini Minum ini sakit. biar lambung. rumahnya Pak Ati banyak sekali gini. Apa? Di rumahnya Bapak. Saya udah nggak ada untuk setiap saat standby saya. Cuman saya sedia jamu. Oh, tak tuku Yang kene lho. kayak keluar khusus ya tak bagi. Mana yang mau hijau yang Tanya-tanya. Ya, ini apa? Daun kelor kering. ini dan kelornya nih. Ini yang apa? Buat nutrisi rambut. Ya, bisa ini gampang. Setiap hari misalnya buat teh ini dicampuri sedikit kayu manis, itu dikasih jahe, Produknya Bu Siska. terus apa? Apa? Ini daun ungu untuk ambeien. Anu patut banyak daun kelor Nah, kapsul. ini nampu belum pernah tahu nampu ya? Nampu Sampai- kayak sampai- kalasan yang di pinggir kali itu diracang di keringnya ini untuk untuk mengelola saraf. Jadi kalau kita Jemer ya, enggak. Kalau pikun. bisa. Ini sama pegagan. Ya, bisa. Tambah Mengantarkan tambah peredaran darah. Tambahin Tambahkan diwala. Kalau hipertensi gimana Pak? Hipertensi temulawak. Mana apa temulawak? Temireng ada temireng enggak? Tebu ireng di sini yang paling bawah. Ada.
temu ireng, pegagan, ya toh. Kemudian daun dewa. Itu digodok ya Pak ya? Ya, ditambah angka. Oh. Angka kalau misalnya itu karena kolesterolnya tinggi. Nah, panjenengan bisa kalau yang stroke bisa pakai biji kelor. Pak, semuanya itu rasanya pahit, Pak. Ada enggak? Ini yang Ini temu daun kelor gitu. temu mangga ini enggak pahit ini. Oh, ngoten. Oke. Kemudian apa? Jati londo, jati apa? Jati Cina enggak pahit. Daun mint enggak pahit. Jati ngaleh rana. Ini juga enggak pahit. Pindah kemana? Yang pahit temu ireng, temu putih. Kemudian apa lagi? Enggak ada yang manis ya. Temu jodoh ada nggak Pak? Ya, ada. Ini kembang telang. Nah. Manis ya kayak manis ya. Jangan jodoh. Ini bisa di sekitar kita kembang telang di Iya. kerengke. Saya punya Ini untuk nandur Pak saya tuh, Ya. telang telang. ini Warnanya ungu ya Pak itu. Pak, untuk apa telang itu, Pak? Untuk kualitas istirahat. Panjenengan minum ini sebelum kayak minum coklat. Kalau sebelum tidur kita minum coklat kan angker tidur. Iya. Malah kayak godaan nih. Penenang apa Pak? Bukan penenang. Bukan. Telang diminum. Pak, cepluan untuk apa, Pak? Ceplan untuk diabetes bisa. Ya. Bisa. Ini tadi yang apa? Untuk Biji kelor. Stroke. kejantanan. Kejantanan nggak perlu itu Pak. Oh, Nguntal berapa Berapa? biji Pak? Ini daunnya. Ini daunnya. Ini bijinya. Iku lho Ya. mau. Ini untuk Iki. membersihkan pembuluh yang ada plaknya. Wong anak wis papat itu. Ya, plak dari kolesterol, plak dari lemak-lemak yang lain, ini kita kocek, kemudian kita tekan dengan apa? Cendol apa? Ya. Gampang, 7 butir selama 7 hari tidak boleh berhenti. Karena kalau berhenti, pembersihannya belum rampung, mandeknya nonton pembuluh otak kan bahaya mana. Setelah itu silahkan. Nah ini, nah untuk kaum laki-laki Efeknya apa Pak itu? ya, Efeknya. efeknya panjenengan seger. Siji Stamina. seger bukan stamina, Bukan, ya. karena peredaran darah lancar. Peredaran. Panjenengan seger, nyaman dan jreng, Pak. Oh gitu. Wah. Untuk kamu laki-laki ini. Ya, tapi untuk stroke kami selain jamu tak kasih suplemen. Ini sama apa? Untuk membuka pembuluh itu pakai tomat. Tomat yang di blending, dilayukan. Karena dia mengandung likopen yang kalau kita konsumsi pembuluh yang semula kecil dia akan mengembang. Kan berarti peredaran darah. Daun ungu, daun apa? Ya daun ungu namanya. Tanaman ya daunnya ungu. Ini untuk ambil. Buat ambil, oh iya. Ini sebetulnya masih banyak otasnya mau semuanya ya. Ada 99, Pak ya. Yang tersedia kan. Iya. Dah di rumah sekitar 4. Memangnya enzim. Ya kata ini kan sudah mau ganti lagi. Membutuhkan nanti kita aja ya. Boleh. Kita dibungkusin apa minum di situ ya Pak? Ya, tapi untuk keluar khusus nanti 99 lah enzim. tiap hari ada diabetes, kolesterol, kemudian jalan kaki seperti pepetan di mana itu. Sebelahnya Yang jual jamu godok itu Pak? Ye. nasi liwet Solo. Jamu godok itu. Ya. Jamu godok niku. Ya, Lho niku lenggane anakku Pak. Nggih. Kene tumbas mriku kula. Nggih. Oh, iki yang Ini duwe jenengan. Ini Pak Atut yang tulisannya Pak Atut. Sebelahnya nasi liwet Solo itu. Nah, sampingnya buat kamu. Nggih. Nah, ini kan untuk apa? Bisa ketemu Bapak lagi. Nggih, monggo sampean silakan. Bisa datang. Kalau datang ke situ, kalau mau ketemu saya bilang mau ketemu Pak Atut. Karena yang layani kan Bapak. Harus ketemu ownernya. Iya. Kami tidak Konsultasi dulu. ya ilmu tidak tak simpen. Nah, aku mau belajar ilmu pasti saya belajar lagi kan. Masuk ke Mekah Kembali, Pak ya. Eh, Nanti saya konsultasi masalah stroke. Oke, Karena dapatkan. kakak stroke sudah 1 tahun tidak bisa jalan. Itu tadi